Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Cynthia Bella dengan nomor NPM 24351051 dari kelas 3B dari jurusan Teknik Prodi Informatika dengan mata kuliah Grafik Komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang shear atau menggeser sisi tertentu dan refleksi atau pencerminan objek. Saya mulai dari shear. Shear adalah proses menggeser suatu objek dengan cara memindahkan sisi-sisi tertentu, sementara sisi lainnya tetap sama. Hasilnya adalah bentuk objek akan berubah miring, tetapi luas dan ukuran dasarnya tetap sama dan tidak berubah skalanya. Shear juga mempunyai dua macam, yaitu shear berdasarkan sumbu X dan shear berdasarkan sumbu Y. Shear adalah transformasi yang mengubah posisi titik suatu objek sehingga bentuknya menjadi miring. Shear terhadap sumbu X yang artinya titik-titik digeser ke kanan atau ke kiri berdasarkan posisi Y. Sedangkan shear terhadap sumbu Y yaitu titik-titik digeser ke atas atau ke bawah berdasarkan posisi X. Di sini saya ada contoh soal untuk mencari sumbu X. Diketahui sebuah persegi panjang ABCD dengan titik-titik koordinat A1,1, B4,1, C4,4, D1,4. Objek tersebut akan digeser shear terhadap sumbu X dengan faktor K sama dengan 2. Tentukan koordinat hasil shear-nya. Titik A 1,1 setelah digeser ke faktor shear 2 terhadap sumbu X menjadi A aksen 3,1. Titik B berubah menjadi B aksen 6,1 setelah shear terhadap sumbu X. Titik C menjadi C aksen 12,4 karena nilai X bergeser sebesar 2 kali Y. Dan titik D 1,4 berubah menjadi D aksen 9,4 setelah shear terhadap sumbu X. Dan ada juga sumbu Y. Masih dengan persegi panjang yang sama, A1,1, B4,1, C4,4, D1,4 digeser terhadap sumbu Y dengan faktor K sama dengan 1. Untuk titik A1,1, titik A dengan koordinat 1,1 setelah dilakukan shear terhadap sumbu Y dengan faktor 1 menghasilkan titik baru A aksen 1,2. Nilai X tetap, tetapi Y bertambah sebesar hasil kali 1 kali X. Titik B 4,1 berubah menjadi B aksen 4,5 karena geseran ke arah sumbu Y sebesar 1 kali nilai X. Titik C 4,4 menjadi C aksen 4,8 karena titik bergeser ke atas karena Y bertambah sebanyak 4 kali. Dan untuk titik D 1,4 berubah menjadi D aksen 1,5 karena nilai Y bergeser ke atas sebesar 1 kali X. Saya akan memberikan contoh gambarnya. Contoh pertama dan berubah menjadi contoh kedua. Ini saya akan melanjutkan materi tentang refleksi, yaitu pencerminan objek. Refleksi adalah transformasi geometri yang menghasilkan bayangan dari suatu objek terhadap sebuah garis tertentu, seperti halnya bayangan cermin. Dengan kata lain, setiap titik dari objek akan memiliki bayangan pada posisi yang berjarak sama dari garis cermin, tetapi berada di sisi yang berlawanan. Ciri-ciri refleksi, bentuk dan ukuran bayangannya tetap sama, kongruen dengan aslinya. Jarak objek dan bayangan ke garis cermin sama besar, arah bayangan berlawanan dengan objek aslinya. Tidak mengubah ukuran atau bentuk, hanya posisi yang berubah. Macam-macam refleksi, yaitu refleksi terhadap sumbu X yang berarti mencerminkan titik atau objek terhadap garis X, yang berarti horizontal. Setiap titik pada objek akan berpindah ke bawah atau ke atas garis X dengan jarak yang sama. Rumusnya X, Y sama dengan X, min Y. Di sini saya membuat contohnya. Titik A
2,4 direfleksikan terhadap sumbu X menjadi A2, min 4. Dan ada pula refleksi terhadap sumbu Y, yang berarti refleksi ini mencerminkan objek terhadap garis Y atau vertikal. Titik akan berpindah ke sisi kanan atau kiri garis Y dengan jarak yang sama. Rumusnya X, Y sama dengan min X, Y. Dan contohnya, titik B min 3,5 direfleksikan terhadap sumbu Y menjadi B 3,5. Dan refleksi terhadap garis Y sama dengan X, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X membuat koordinat X dan Y saling bertukar posisi. Rumusnya X, Y sama dengan Y, X. Titik C 2,5 direfleksikan terhadap garis Y menjadi C 5,2. Dan ini contohnya. Dan yang terakhir, refleksi terhadap titik pusat 0,0. Refleksi terhadap titik asal membuat titik berpindah ke posisi berlawanan arah terhadap pusat. Rumusnya X, Y sama dengan min X, min Y. Dan contoh soalnya titik E 4,2 direfleksikan terhadap titik 0,0 menjadi E min 4, min 2. Baiklah, kesimpulan dari dua materi tersebut yaitu shear adalah transformasi yang menggeser suatu objek sehingga bentuknya menjadi miring. Transformasi ini tidak mengubah ukuran ataupun luas objek, tetapi mengubah posisi titik-titiknya secara proporsional berdasarkan faktor shear. Shear dapat terjadi terhadap sumbu X atau sumbu Y, sehingga objek tampak condong ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah, namun tetap mempertahankan luas dan bentuk dasarnya. Sedangkan refleksi adalah transformasi pencerminan suatu objek terhadap garis tertentu, sehingga menghasilkan bayangan yang simetris. Ukuran dan bentuk objek tidak berubah, hanya posisinya yang berbalik. Refleksi dapat dilakukan terhadap sumbu X, sumbu Y, garis X dan Y, garis Y sama dengan min X maupun titik asal. Hasil pencerminan selalu membentuk objek yang identik sehingga berada di posisi yang berlawanan atau simetris terhadap garis cermin. Perbedaan utama materi tersebut antara shear dan refleksi adalah bahwa shear menghasilkan objek miring tanpa simetris, sedangkan refleksi menghasilkan objek yang simetris dengan posisi terbalik terhadap garis cermin tetapi tidak mengubah kemiringannya. Sekian dua materi yang bisa saya jelaskan. Apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.